Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Acak Adut di program Mengopi Sambil Mauta. Tentunya di Warkop Pilar Rezeki yang rasa kopinya mantap sekali. Kopinya emang mantap. Oke, seperti biasa teman-teman, pada malam hari kita hadirkan seorang anak muda. Kenapa harus anak muda? Karena di sini anak muda ini adalah salah satu generasi yang bakal menjadi pemimpin-pemimpin kita nanti di masa depan. Ya, minimal paling tidak kita punya penerus yang seperti yang kita harapkan demi perkembangan negeri kita yang kita cintai ini. Nah, di sini kita udah punya narasumber seorang anak muda, seorang mahasiswa. Beliau adalah Koko. Gimana Koko? Alhamdulillah sehat Om. Sehat? Sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Kuliah lancar? Alhamdulillah lancar Om. Skripsi udah selesai? Itu yang belum. Itu yang belum. Tapi kalau boleh tahu udah semester berapa? Sekarang udah menginjak semester 8 Om. Semester 8. Sebentar lagi di wisuda. Betul? Insya Allah September. Mudah-mudahan Koko lulus dan bisa meneruskan apa yang Koko cita-citakan. Amin. Kalau boleh tahu Koko kuliah di mana? Saya sekarang berkuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, nama kampusnya Om. UIN. Iya. UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Batu Sangkar. Batu Sangkar ini provinsi Sumatera Barat. Ya. Tanah datar tepatnya. Tanah datar ya. Kota kabupaten. Kabupaten, bukan kota ya, bukan kota Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar. Ya. Ternyata memiliki mahasiswa yang cukup keren, ganteng. Koko. Kenapa harus Koko? Kan Koko orang Cina bukan? Bukan Om, saya keturunan Sunda Minang. Sunda Minang, ternyata Sunda Minang nih juga. Tapi yang Sunda siapa nih kalau boleh tahu? Yang Sunda itu Bapak Om. Oh, Sunda Bapak, Ibu Minang. Ibu Minang, berarti tetap orang Minang dia sebenarnya. Karena kalau di Minang itu mengikuti ibu. Iya. Nah, oke kok, ini menarik nih. Kita pengen mengulas sesuai dengan jurusan yang Koko dalami di Universitas UIN ini. Apalagi Koko kalau ini psikologi ya? Ya, psikologi Om. Psikologi ya? Ya. Nah, apa arti dari psikologi ini sih? Karena dalam pengertian di tengah-tengah masyarakat kadang kan banyak juga masyarakat tuh kadang berpikir, tolong dong ramalin gue, lo bisa nggak ramalin gue gimana nasib gue kan? Kan psikologi ini kan bukan seorang peramal kan? Iya, benar Om. Nah, mungkin Koko bisa menjelaskan apa sih dari kenapa psikologi yang menjadi pilihan jurusan yang Koko pilih? Karena gini Om, karena saya dulu adalah seseorang yang hobi mendengarkan seseorang bercerita Om. Oke. Oh, dengan orang curhat. Iya. Ya, Jadi terus? psikologi ini suatu keilmuan yang mempelajari tingkah laku manusia Om. Oke. Jadi itu yang ada di sosialnya. Oh, itu. Karena sukanya karena berawal dari teman-teman banyak suka bercerita curhat. Iya. Gitu. Berarti kalau gua curhat bisa juga dong? Oh, bisa. Bisa. Tapi gua curhat kantong gua nggak ada duitnya. Iya. Bisa bantu nggak gua kan? Gitu. Sebenarnya bukan itu teman-teman. Jangan salah mengartikan psikologi itu adalah gimana cara kita melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Iya. Kok ini menarik nih kok. Koko seorang anak muda yang sekarang ini masih menjalankan bangku kuliah sebentar lagi. Sebenarnya udah kita katakan tinggal hanya menunggu bulan ya. Iya, bulan Om. Hanya tinggal menunggu bulan sebenarnya. Nah, kenapa Koko gua hadirkan? Karena kita bicara Sumatera Barat ini sekarang lagi darurat rawan generasi kita ini banyak penyalahgunaan narkoba nih. Nah, karena BNN Sumatera Barat di bawah pimpinan Brigjen Pol Ricky Yanuarfi bersama teman-teman BNN yang ada baik di kabupaten dan kota bekerja keras untuk gimana cara menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang ada di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah di bawah pimpinan Brigjen Pol Ricky Yanuarfi ini
banyak kasus besar yang bisa diungkapkan dan juga banyak juga melakukan kegiatan di tengah-tengah masyarakat, baik itu sosialisasi, memberikan arahan, rehabilitasi, dan mungkin penindakan hukum tuh mungkin di ending terakhirnya, ya kan, karena seperti yang kita ketahui, banyaknya generasi muda kita ini rusak. Nah, itu dari sudut pandangan seorang calon psikologi itu, ada nggak sih solusi cara untuk mengatasi hal itu supaya ya minimal bisa mengurangi lah. Menurut Padang Rokok gimana? Untuk kalau misalkan seperti yang Om bilang, untuk mengurangi, banyak unsur yang harus terlibat sih sebenarnya. Banyak unsur yang harus dilibatkan. Iya. Oke. Terutama itu pada Pemkot, pemerintahan Kota Solo utamanya ya Om. Utamanya, karena Koko orang Solo ya. Iya. Oke. Kebetulan besar dan sekolahnya dari SD sampai SMA itu di Solo Om. Oke. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita berkaca pada hukum sebab akibat Om, Ya. karena ada sebab pasti ada akibat. Nah, kebanyakan anak-anak muda kita mengarahkan dirinya kepada negatif itu pasti adalah pelarian diri Om. Pelarian diri. Ya, pelarian emosi yang tidak disalurkan secara positif, namun akhirnya karena tidak ada jalan yang mereka temui, mereka mengalirkannya secara negatif atau instan lah bahasanya Om. Nah, kalau kita berbicara kesehatan mental ya Om, jadi kesehatan mental itu sebenarnya luas pengertiannya Om, luas. Nah, namun pada simpelnya itu berhubungan dengan bagaimana pikiran kita, bagaimana jiwa kita Om gitu. Nah, anak muda sekarang Om, karena tidak ada yang menyalurkan atau menampung emosi-emosi mereka, kreativitas mereka yang sebenarnya itu bagus Om. Ya. Karena tidak ada hal tersebut, mereka lebih cenderung melarikan dirinya untuk hal-hal yang negatif Om. Berarti selain peran keluarga, orang tua, peran pemerintah juga sangat dibutuhkan sebenarnya. Sangat dibutuhkan. Karena ini menarik juga nih buat pemerintah Kota Solo khususnya. Ayo terjun dan ayo libatkanlah diri pemerintah kota ini, ikut andil dan turun untuk bisa menyelamatkan para generasi muda kita yang ada di Kota Solo. Ini menarik nih kok. Nah, berarti itu penindakan awal berarti kita membutuhkan kerjasama. Iya. Nah, sekarang kan dengan perkembangan zaman sekarang ini kan cukup modern ya. Itu kadang kan juga bisa tanpa di dalam pengawasan orang tua dan keluarga, kan mereka juga bisa melakukannya secara diam-diam. Nah, itu cara kita melihat dari gimana sih kalau mereka hanya sembunyi-sembunyi, dan kenapa sih itu jarang yang bisa dipantau, karena anak-anak muda sekarang ini kan alergi juga kalau mereka selalu diawasin, dipantau, apalagi diatur ya kan, karena mereka juga generasi sekarang ini kan ya kadang mereka ingin melakukan itu secara gaya mereka sendiri. Nah, itu gimana ya cara mengatasi? Kalau hal tersebut Om, itu lebih ke arah parenting skillnya orang tua Om. Oke. Jadi parenting itu kan skill pengasuhan orang tua sih. Iya. Jadi peran orang tua di situ adalah mereka memberikan jembatan pada anaknya untuk bercerita Om. Nah, kebanyakan orang-orang tua sekarang kan lebih mementingkan materi daripada anaknya. Jadi mereka lebih sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Iya. Anak yang penting, anak udah diam di rumah, udah biarin aja deh. Iya, benar. Rata-rata kan gitu ya. Iya, karena mereka menganggap anak itu adalah investasi Om. Oke. Jadi mereka memilih untuk anaknya harus dapat nilai sekian, anaknya harus pintar ini, harus pintar itu. Padahal itu yang tidak disukai oleh anak, misalkan mereka tidak di situ dunianya, tapi dipaksakan. Nah, jadi hubungan antara anak dan orang tua ini tentu tidak terjalin Om. Jadi si anak pun malas cerita ke orang tuanya apabila ada masalah, ada sesuatu yang terjadi di lingkungannya, mereka lebih cenderung diam dan menyimpan Om gitu. Iya, dia menyimpan. Nah, karena hal tersebut mereka kan tidak tersalurkan emosinya Om. Emosi yang tertahan ini tidak tersalurkan. Mereka lebih cenderung memilih
di lingkungan. Nah, syukurnya kalau misalkan mereka dapat lingkungan yang baik, mereka akan tersalurkan. Cuman kebanyakan anak remaja kita banyak mendapatkan lingkungan-lingkungan yang salah, Om. Untuk yang salah. iya, untuk menyalurkan emosinya. Contoh, remaja ini kan adalah bentuk pencarian jati diri, Om. Oke. Nah, kalau semisalkan pencarian jati diri ini tidak diawasi secara ketat dan tidak diawasi ke arah yang lebih baik, mereka akan cenderung akan mencoba hal-hal negatif. Contohnya, di sekolah misalkan, Om, dia lebih suka tawuran karena apa? Dia ingin menunjukkan bahwasanya dirinya mampu. Dan dia merasa jago. Ya, merasa butuh validasi lah bahasa kerennya, Om. Butuh pengakuan gitu. Butuh pengakuan ya. Nah, jadi di situ, Om. Nah, jadi dari hal tersebut orang beranggapan apabila misalkan seseorang nih datang ke guru BK, Om, dianggap ini anak bermasalah gitu. Padahal kita datang ke guru BK itu tidak ada masalah, Om. Untuk cerita pun itu adalah hal yang benar. Kita datang ke guru BK, kita ceritakan apa yang dirasakan, nanti guru BK membantu untuk mengarahkan, ini harusnya ke sini, ini harusnya ke sini. Tapi minimal paling tidak kan berdasarkan informasi dari orang tua juga dong sebenarnya. Benar, Om. Nah, jadi di sini sebenarnya peran aktif orang tua itu sangat dibutuhkan. Jadi di saat anak-anak nih mereka lagi berada di rumah, kumpul dengan orang tuanya, ya minimal paling tidak orang tua tuh nanya kabar anak gimana, sekolahnya gimana. Itu tadi parenting ya. Parenting skill itu sebenarnya harus aktif juga di saat anak-anak kita lagi berada di dalam lingkungan kita sebenarnya. Iya, benar. Nah, oke, apa yang Koko sampaikan itu sebenarnya banyak benarnya juga nih. Tapi ada juga salah pergaulan. Nah, itu cara menghadapi dari segi pergaulan itu. Karena kan anak-anak sekarang kan tidak mungkin dong mereka bergaul dengan anak ini baik, kan susah juga menilai. Karena kan banyak dari kalangan anak, apalagi anak-anak muda sekarang ini yang udah mengenal tentang narkoba, drugs, minum-minum, itu kan juga pengaruh dari lingkungan juga sebenarnya. Nah, ada nggak sih gimana cara membaca psikologi anak-anak kita ini di saat mereka di luar, di saat mereka pulang ke rumah, itu bisa kita bedakan nggak sih? Kalau saya garis bawahi ya, Om, psikologi ini tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca. Iya, tapi dia bisa kita memperhatikan gerak-gerik, tingkah lakunya. Yang biasanya di rumah dia ceria, ternyata setelah dia bergaul balik ke rumah ternyata diam. Ya, diam, tidak mau cerita, wajah happy-nya tadi berubah. Nah, itu yang bisa kita lihat, berarti anak ini ada menyimpan sesuatu. Nah, sampai di situ nanti baru kita yang mulai bertanya, masuk ke dunianya, apa yang terjadi gitu. Karena orang tua lebih paham dong anaknya. Ini anaknya biasanya periang kok, sekarang banyak murung, diam. Nah, itu jangan dianggap remeh sebenarnya. Dan itu udah kalau bisa kita dekatin secara baik, tanya, ya kan. Nah, ini menarik nih, peran pemerintah juga sangat dibutuhkan, peran keluarga dan orang tua itu juga sangat kita butuhkan, karena demi menyelamatkan anak-anak muda sekarang itu memang semua lini, semua unsur itu kalau bisa harus dilibatkan. Tapi dengan catatan, kan beda menghadapi anak-anak muda sekarang ini, beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu orang tua tuh mendidik anaknya keras. Kita kalau udah disuruh pulang, itu nggak bisa alasan kita. Kalau anak sekarang enggak, suruh pulang kadang lebih berani anak daripada orang tuanya sendiri gitu loh. Jadi kadang orang tua pun udah menasihatin, udah bilangin, tapi anaknya tetap bandel. Nah, untuk mengatasi solusi itu ada nggak sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk solusi hal seperti itu ada, Om. Banyak solusi yang bisa kita kerjakan, Om. Pertama, salah contoh saja saya ambil, Om. Jadi pemerintah kota misalkan menyediakan tempat-tempat yang bisa anak-anak muda untuk menyalurkan bakat, menyalurkan keinginan, menyalurkan emosinya, Om. Ya, dari hal tersebut nanti kalau misalkan kita mengarahkan emosional, mengarahkan pikiran mereka, mengarahkan kreativitas mereka ke arah yang benar, saya yakin anak muda sekarang itu tidak ada yang negatif untuk menyalurkan emosinya, Om.
kalau mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif, Om. Oke. Nah, benar juga sih sebenarnya ya. Ya minimal ada wadah dan tempat. Ada wadah dan tempat, Om. Nah di sini lagi nih. Kayaknya pemerintah kota memang harus siap juga untuk gimana caranya ikut peran aktif demi menyelamatkan generasi muda yang ada khususnya baik di kota dan di kabupaten sebenarnya. Peran pemerintah, peran keluarga, peran orang tua, pokok semua peran yang ingin menyelamatkan para anak-anak muda kita ini, generasi muda kita ini memang semua kita butuhkan ya. Tapi tidak hanya peran untuk dibutuhkan untuk memperhatikan gitu, tapi minimal dibekalin juga lah. Iya. Minimal kayak Koko sebagai seorang calon psikolog ya minimal kan bisa membaca, bukan meramal ya. Bukan meramal. Karena Koko ini bukan meramal, dia psikolog sebenarnya. Tapi lo bisa membaca gimana gaya gua nggak? Iya. Kayak kalau gaya gua pasti berubah guys. Oke Ko, ini sangat menarik nih Ko. Oke Ko, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini di program Mengopi Sambil Mota. Tapi sebelum awak sudahi, mungkin ada closing statement yang ingin Koko sampaikan untuk baik kepada masyarakat maupun ke anak-anak muda. Silakan Ko. Baik untuk anak-anak muda yang ada di Sumatera Barat terutama ya. Mulailah untuk menjaga kesehatan mental, mulailah untuk peduli atas kesehatan mental kita, karena yang mengetahui diri kita itu adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak akan pernah tahu rasa sakit kita, rasa happy kita, rasa sedih kita, orang nggak akan pernah tahu. Nah, jadi pedulilah dengan kesehatan mental kita, jaga, karena kesehatan mental kita, apabila kesehatan mental kita terjaga, itu adalah aset yang berguna bagi bangsa dan negara ini ke depannya. Wah, asik. Mantap Ko. Closing statement seorang Koko ini sangat mantul, mantap, betul. Oke Ko, terima kasih atas waktunya. Semoga Koko sukses bisa menyelesaikan bangku kuliahnya dengan gelar seorang psikolog. Semoga kalau bisa itu berlanjut. Tapi jangan lupa terus berikan edukasi dan informasi di tengah-tengah masyarakat, karena itu sangat penting sekali. Kalau tidak karena kita semuanya, siapa lagi yang bakal menyelamatkan para generasi muda kita ini? Oke, buat teman-teman, buat dusana-dusana yang ada di Sumatera Barat maupun di luar dari Sumatera Barat, nantikan lagi program Mengopi Sambil Motanya di episode yang berikutnya, tentu dengan topik yang sangat berbeda, dan semoga ini bisa menjadi edukasi dan informasi untuk masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Gua Cakadut bersama TV Indi pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ko, terima kasih Ko.